Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang partai politik. Perbandingan sistem politik dan partai politik di Thailand pada masa pemerintahan Rama VII, yaitu tahun 1925 sampai 1935, dan Cina pada era Sun Yat-sen serta periode 1912 sampai 1949 menunjukkan perbedaan signifikan dalam perkembangan partai politik dan dinamika politik dan kekuasaan. Yang pertama, perkembangan partai politik di Thailand pada tahun 1925 sampai 1935. Sebelum 1932, partai politik belum berkembang karena sistem monarki absolut. Pasca revolusi 1932, karena Ratu Sadon menjadi kelompok politik utama yang mendorong perubahan ke monarki konstitusional. Sistem parlementer ini mulai diterapkan, tetapi partai politik masih belum memainkan peran dominan karena militer dan birokrat tetap memiliki pengaruh kuat. Sedangkan Cina, yaitu tahun 1912 sampai 1949, Sun Yat-sen mendirikan Kuomintang atau KMT sebagai partai utama yang bertujuan untuk menyatukan Cina. Pada 1921, Partai Komunis Cina atau PKC didirikan dan mulai berkembang, terutama setelah menjalin kerjasama dengan KMT dalam Front Persatuan Pertama pada tahun 1923 sampai 1927. Setelah Chiang Kai-shek memimpin KMT, dia melancarkan pembersihan Shanghai 1927 untuk menyingkirkan kelompok komunis yang kemudian memicu perang saudara Cina tahun 1927 sampai 1949. Yang kedua, dinamika politik dan perebutan kekuasaan di Thailand pada tahun 1925 sampai 1935. Revolusi 1932 menandakan berakhirnya monarki absolut dan menimbulkan ketegangan antara kelompok pendukung kerajaan dan kaum nasionalis. Raja Rama VII akhirnya turun tahta pada 1935 karena ketidakpuasan terhadap perubahan sistem politik. Politik di Thailand tetap dikuasai oleh elit militer dan birokrat dengan peran partai politik yang masih terbatas. Di Cina 1912 sampai 1949, Cina mengalami ketidakstabilan politik akibat perang saudara, intervensi asing yaitu Jepang dalam perang Cina Jepang kedua 1937 sampai 1945 serta persaingan antara KMT dan PKC. Setelah Perang Dunia II, konflik antara KMT dan PKC kembali memanas, yang akhirnya dimenangkan oleh PKC pada tahun 1949 sehingga mendirikan Republik Rakyat Cina. Perbandingan partai politik, yaitu Thailand mengalami transisi dari monarki absolut ke monarki konstitusional dengan perkembangan partai politik yang masih terbatas, sedangkan Cina menghadapi pergolakan politik besar setelah jadinya dinasti Qing yang diwarnai konflik antara nasionalis atau KMT dan komunis yaitu PKC, hingga akhirnya PKC mengambil alih kekuasaan pada 1949. Thailand lebih stabil secara politik dibandingkan Cina, meskipun tetap berada di bawah kendali militer dan birokrasi. Sementara Cina mengalami perubahan yang lebih drastis akibat revolusi dan perang saudara. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Thailand mengalami perubahan politik secara bertahap, sedangkan Cina mengalami transformasi besar akibat berbagai konflik internal dan eksternal. Sekian dari saya, itu saja. Kembali ke moderator. Selanjutnya badan legislatif yang akan disampaikan oleh Naya. Badan legislatif di Thailand pada tahun 1925 sampai 1935. Belum revolusi Siam 1932, Thailand masih menganut monarki absolut, sehingga tidak ada badan legislatif independen. Setelah revolusi 1932,
birokrasi ini juga berasal dari keturunan para bangsawan yang memiliki kekuasaan besar terhadap dalam mengatur pemerintahan. Tetapi seiring berkembangnya pengaruh Barat dan tuntutan modernisasi, Thailand itu mulai membentuk struktur pemerintahan baru dengan sistem parlemen dan kementerian yang lebih berfungsi. Nah, Thailand mulai mengadopsi sistem administrasi yang lebih modern setelah revolusi 1932. Thailand itu mengubah sistem pemerintahan dari monarki absolut ke monarki konstitusional. Nah, sistem birokrasi itu mulai terbuka bagi rakyat yang bukan dari kalangan bangsawan. Tetapi transisi ini masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Sedangkan di negara Cina, sistem birokrasi Cina itu pada era Sun Yat-sen tahun 1912 sampai 1949 itu mengalami perjalanan yang jauh lebih sulit setelah jatuhnya dinasti Qing pada tahun 1912. Sun Yat-sen itu berusaha membangun sistem birokrasi yang lebih modern dan tetapi berdasarkan dengan prinsip demokrasi. Dia ingin mengubah sistem birokrasi yang lama yang kaku itu dan bersifat kekaisaran menjadi sistem birokrasi yang lebih terbuka dan melayani rakyat. Tetapi upaya ini terhambat oleh ketidakstabilan politik di Cina pada saat itu. Cina pada saat itu kondisinya itu sangat kacau, di mana terdapat perang saudara, perpecahan di antara panglima perang, serta konflik antara kelompok nasionalis dan komunis. Akibatnya meskipun ada niat untuk mengubah sistem birokrasi yang lebih modern, pemerintahan seringkali tidak berjalan efektif karena perubahan kekuasaan secara terus-menerus. Jadi perbandingan birokrasi di antara negara Thailand dengan Cina itu